Pagi, Om Dadang. Pagi, apa kabar? Kabar baik. Om, apa kabar, Sehat. Om? Alhamdulillah sehat. Sehat di kantor ya, Om ya? Iya, biasa. Kuncen pabrik kan gitu. Ya, Om. Saya sempat Hmm. lupa. Soalnya pernah baca itu di mana gitu. Ternyata udah ketemu Hmm. nih. Saya mau bikin apa namanya rumus untuk WLA. Jadi Hmm. supaya diseragamkan gitu. Mau pakai yang 8 jam dengan acuan misalnya istirahatnya 1 jam, artinya kan Hmm. efektif kerjanya 7 jam gitu ya. Hmm. Ya, Atau ya, mau dibuat seperti apa gitu. Jadi ya, ya, dibuat rumus yang baku gitu. Artinya kalau misalnya 8 jam kerja, 1 jam istirahat, 7 jam itu kan jatuhnya hitungannya bukan 90% tapi 80 sekian gitu. ya, ya. Sebenarnya aturan mengenai hari dan jam kerja ini dari dulu nggak berubah-ubah. Sekalipun regulasinya ganti-ganti, ya kan? Betul, betul. Dari mulai Undang-Undang 13, ya. Kemudian ganti Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian Mm-mm. Undang-Undang Cipta Kerja juga bikin lagi turunannya yang Mm-mm. mengatur hal ini ada PP ya peraturan pemerintah di antaranya PP 35 2021. 2021. Walaupun UU Ciptaker baru, tapi kan UU 35 tetap masih mengikuti ya Om. Di dalamnya kan Oh, kita PP juga PP 35 kan ya PP turunannya. 35. PP 35 itu turunannya. Kalau undang-undang kan biasanya mengaturnya secara umum gitu. Mm-mm, Kalau yang mm-mm, lebih teknis kan munculnya di peraturan pemerintah ya atau di mm-mm, peraturan menteri biasa breakdownnya. mm-mm, mm-mm. Jadi kalau boleh saya resumekan ya poin-poinnya itu begini. Kalau Boleh Om. bicara aturan main waktu kerja ya atau Mm-mm, regulasinya lah ya. mm-mm. Jadi yang pertama adalah bahwa standar awalnya itu jam kerja itu 1 minggu itu 40 jam. 40 jam. Mm-mm. 1 minggu 40 jam. Kalau dibuat 1 bulan, karena kita kan kalau pakai hitungan Masehi itu ada yang 30, ada yang tiga Ada puluh ya, satu hari, betul, ada yang betul. 28 atau 29 untuk Februari. Mm-mm. Untuk Februari. Tapi kalau kita lihat regulasi, itu dibikin angka bahwa jam kerja normal sebulan itu 173 jam. 173 jam. Itu normal Nah, ya per bulannya. normalnya. Sekalipun sekarang banyaknya kepotong karena banyak hari libur. Betul, betul. Ya, Makanya kan banyak hari ketika libur. mau ngitung yang di rumus WLA itu kan dalam 1 tahun dikurangin ya annual leave, common Hmm. leave, terus tanggal merah di hari kerja gitu, Sabtu minggunya. Jadi efektif dalam 1 tahun itu jam kerja berapa nih dengan banyaknya libur dan lain sebagainya. Tapi kan kadang itu nggak pasti karena hari libur nasional pun kadang jatuh di hari libur minggu, ya Betul, betul, Sabtu betul. Minggu misalnya. Atau ada lagi juga kita tambahannya cuti bersama kan gitu ya, Betul, cuti betul. bersama. Gitu. Jadi bisa bisa fluktuatif lah angkanya. Kalau kalau Mm. 173 itu sebenarnya rujukan untuk menghitung tarif lembur per jam. Kalau ini pakai, Ya, kalau ini ya pakai overtime gitu ya Om ya. misalnya kalau gaya upahnya 4 juta ya untuk Mm. menentukan tarif lembur per jam itu menghitungnya dengan cara 4 juta rupiah dibagi 173. Mm, mm, Nah, itu ketemu tarif lembur per jamnya. mm. Tapi nanti pada pada praktek perhitungannya itu berlaku kelipatan. Oke. Misalnya kalau hari kerja biasa, jam pertama dikalikan 1,5. Mm, mm. Ya, jam kedua dikalikan 2 dan seterusnya. Dua dan Hari libur seterusnya. beda lagi. Itu pun tergantung kita menganut 6 hari kerja atau 5 hari kerja Atau dalam 5 hari seminggu. kerja. Kalau menganut 6 hari kerja, maka hitungannya 7 jam pertama kali 2. Kalau lembur hari libur itu. Mm, Jam mm. ke-8-nya kali 3, Oke. ya. Jam Oh, ke-9 dan seterusnya kali 4. Jadi oke. progresif. Itu kalau kalau lembur hari libur. Makanya biaya lembur tuh mahal. Kalau bisa Betul, mah betul. diaturlah jangan Apalagi banyak ini. lemburnya di luar hari kerja ya. Betul Misalnya hari kalau libur 5 ya. hari kerja itu di hari Hmm, Sabtu, Minggu itu kan ya,
lebih besar biaya produktifnya ya Om ya, produksinya Betul. ya. Ya. Nah, sekarang hitungan jumlah jam per harinya itu tergantung kita menganut hari kerja seminggunya menganut 6 hari atau 7 hari. 6 hari Mm-mm. atau 5 hari. 6 Ya, hari atau 5 hari? betul. Kalau misalnya menganut 5 hari, Sabtu Minggunya off, ya, maka jam kerja per harinya itu 8 jam di luar istirahat. Oke, ini artinya Ya, jam produktif ya. Kalau misalnya mau istirahat ya 1 jam ya berarti totalnya 9 jam gitu ya. Milan kayak di saya umumnya kan masuk jam 8 pulang jam 5. Mm. Kalau dihitung semuanya kan 9. Oh, Betul nggak? oh, oh. Nah, tapi eh, kalau misalnya 6 hari beda lagi gitu ya. Beda Itu lagi. 7 jam Heeh. ya, tetapi hari Sabtunya hari ke-6-nya 5 jam. 5 jam Jadi tetap atau sih setengah sebenarnya hari 40 jam. Dianggap setengah hari. Itu. di luar. Jadi gitu kalau itu masih Indonesia sama, ada aturannya sama. Oh, 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 oh. Om, ini mengacu Ya, ke pasal berapa ya Om ya? Kalau misalnya saya pernah baca itu di Undang-Undang Nomor 13 Kak Om di Undang-Undang tahun 13 2000. ada, di Oh, oh. Undang-Undang Cipta Kerja ada, ya Kalau kemudian Ciptaker itu di pasal berapa ya Om ya? Saya harus pasalnya saya buka lupa lagi. persisnya, tapi ada di Persisnya situ. ya. Dan kalau saya pelajari dari dulu sampai sekarang nggak berubah, Oke. sama aja sih. Ya. Karena kalau misalnya apa namanya kan biasanya ada yang tanya gitu ya. Kalau misalnya melanggar sanksinya apa gitu. Saya coba apa Bentuk namanya? pelanggarannya apa misalnya? Misalnya ini kan saya baca delik hukum ya, gitu ya. Hmm, Baca delik hukum gitu. Jadi ada perusahaan manufaktur gitu ya. Dia memberikan istirahat itu 2 jam sehingga pulangnya mundur gitu. hmm, Terus dari delik hukum itu dijawab jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa. Kemudian istirahatnya jam berapa sampai jam berapa gitu. Setelah dihitung ternyata sesuai dengan undang-undang jam kerjanya tidak melanggar. Biasanya 8 jam sehari tapi dengan istirahat 2 jam gitu. hmm. Karena kan itu produksi gitu ya. Nah, tapi si penanya pulangnya jadi mundur ya itu kesepakatan perusahaan dengan employee. Istirahatnya memang lebih banyak, jadi jam pulangnya itu mundur lebih panjang. Ya itu nggak salah sebenarnya kalau bicara jam kerjanya kan Mm-mm. tetap 8 jam. Cuma Tetap istirahatnya 8 jam nggak gitu. lazim istirahatnya 2 jam kelamaan kayaknya. Mm-mm. Ngapain 2 jam tuh? Bisa tidur dulu itu. Bisa tidur siang Mungkin dulu. setelah 4 jam, setengah jam istirahat nanti. Saya kurang tahu ya kalau itu. Cuma Hmm, mempelajari aja ini. Kebetulan kan saya mau bikin yang rumus WLA itu Om. Jadi, ini aturan yang bagus gimana kalau misalnya saya masukkan konversi 8 jam, apa namanya, 8 jam itu adalah 8 jam produktif atau dikurangi 1 jam gitu. Masukkan rumusnya ke situ sih. Makanya saya butuh penguat untuk pasal-pasalnya, aturannya hmm. gitu. Ya, gampang aja pasal-pasalnya kita bisa cari. Tapi intinya adalah seminggu itu 40 jam, Uh, sehari itu bisa 7, bisa 8, tergantung bisa. yang kita anut. Mau 5 hari Mm-mm. kerja atau mau 6 hari kerja. Istirahat Uh-uh. itu sebenarnya yang diatur dalam peraturan itu minimal kalau udah kerja 4 jam itu diberi waktu istirahat 30 menit atau setengah Iya, jam. betul, betul. Itu Minimalnya yang saya itu. tahu. Tapi dia tidak diatur maksimalnya. Saya kira itu Hmm. tergantung kelaziman aja ya. Mm-mm. Kelaziman. Dan sekarang kalau kita lihat sih kayak di kerjaan office atau staff begitu, lazimnya sih Mm-mm. istirahat itu 1 jam. 1 jam waktu makan siang itu gitu Mm-mm. ya. Berarti Makan empat, siang untuk empat sholat ya. satu, empat satu, kemudian empat lagi ya, 1 sampai 5 ya. Ya, jadi ya yang penting kerja 4 jam dulu. Gitu. Kalau Mm-mm. kalau masuk jam 8 berarti istirahatnya jam 12. Gitu. Gitu. Clear Om, informasinya Om. Hmm, Ya, ya ya. ini tinggal bikin angka rumusnya nih.
Ya, jadi itu sebenarnya simpel itu, Mas. Cuma kalau Heeh. istirahatnya misalnya lebih dari Mm. 1 jam memang nggak lazim, nggak lazim. Heeh. Saya tadi baca di delik hukum kan untuk melihat aturan-aturan gitu kan, karena Ya, saya kayaknya pernah baca itu ada tabel-tabel yang di-share oleh teman-teman di grup HR gitu, tapi saya lupa tuh naruh di mana itu filenya gitu. ya, Terus saya coba baca ini mm, ada delik hukum. Oh iya, dia ada di pasal apa namanya 77 mm, tahun 2000. Oke, kalau di Ciptaker di mana ya gitu. Saya coba ya, minta bantuan temen, tolong dong yang di Ciptaker dibuka. Saya mm, soalnya nggak baca satu-satu nih, ya. nggak Sebenarnya hafal gampang gitu. kalau kalau kita punya PDF-nya, misalnya atau Heeh, dokumen apapun, sepanjang itu PDF teks ya, bukan isinya heeh, gambar. Itu kan mm. tinggal di search, Iya, ada heeh, find betul, itu, betul, misalnya betul ya. jam kerja gitu misalnya, itu nanti Heeh, keluar. heeh. Ya, itu sih Om. Saya pagi-pagi ngerepotin nih, Oh, nggak ganggu. apa-apa. Jadi sebenarnya Oke. kalau kalau yang diatur di peraturan perundangan pertama mengenai jam kerja seminggu 40 jam, Mm-mm. boleh menganut 5 hari kerja, 6 hari kerja. Kalau 5 hari berarti 8 jam efektif di luar istirahat. Ya. Mm-mm. Kalau 6 hari kerja berarti 7 jam. Cuma Sabtunya itu lima Iya, setengah jam. hari atau 5 jam gitu Yang ya. penting dihitung dalam seminggu tetap 40 jam. 40 hitungannya mau Mm-mm. berapa hari kerja yang penting 40 jam per Ya, termasuk minggunya kan gitu sekarang ya. ada wacana 4 hari kerja itu kan. Iya, 4 hari kerja betul. itu kan jadi 1 harinya 10 jam di luar Itu istirahat. apakah efektif ya dengan kondisi yang ada gitu ya? Orang bekerja terus-menerus melebihi waktu yang biasa dilakukan 4 jam per 4 jam gitu. Ya, itu banyak faktor ya. Pertama Kalau budaya kerjanya. kalau dilihat dari skala riset gitu loh Om, misalnya sebelum melakukan hal itu kan harus melakukan riset ya, terutama di area Saya yang pernah baca satu buku, kebetulan uh, tesis saya tentang produktivitas. hmm, Dan ada satu buku yang ditulis oleh Koppelman tentang hmm, mengelola produktivitas dalam organisasi. Di situ hmm, disampaikan beberapa hasil survei mengenai pengaturan jam kerja dan hari kerja. Ya. Jadi pertama ada fixed time, ada flexi time. Itu dulu hmm, konsepnya ya. Ada fixed time, oke, ada flexi time. Flexi time itu kita boleh masuk jam berapa aja, pulang jam berapa aja. Yang penting hadir 8 jam betul, atau 9 betul, jam. Ya. betul, betul. Tapi nanti ada core time. Core time itu antara jam 9 pagi sampai jam 15 sore. Jadi itu waktu wajib Hmm, hadir. Jadi fleksibilitasnya mungkin antara jam 7 sampai jam 9 aja masuknya. Ya, dan oke, pulangnya mungkin diatur kalau dia masuk jam jam 9 berarti 9 tambah 9 berarti jam 6 sore atau jam 18 itu flexi time. Nah, kemudian ada lagi yang disebut compressed work week oke ya. Om. Apa itu Compressed Om? work compressed work week itu jadi dikompres waktunya. Hmm, hmm, hmm. Misalnya jadi 4 hari kayak yang barusan kita obrolin. Oh, oh, Normalnya kan orang 5 atau 6 hari kerja dalam oh, seminggu. oh, Ini betul. dikompres, kompres work week gitu ya. Jadi jam kerjanya itu dipadatkan gitu Hmm, menjadi 4 hari. Nah, di situ ada kesimpulan tentang dampaknya kepada produktivitas. hmm, hmm. Ternyata dari semua cara itu ya, ada yang di flexi time kan, ada yang di fixed time kan, terus ada di compressed work week. Ternyata yang lebih memberikan dampak lebih besar itu flexi time. Flexi time itu lebih memberikan. Compress work week juga memberi dampak ada peningkatan produktivitas. Tapi tidak sebesar eh, Yang flexi fleksi ya, time. fleksi time ya. Betul. Oke. Nah itu salah satu ya kalau saya angkat kalau misalnya rujukannya apa itu sebenarnya buku klasik gitu ya. Kebetulan saya pakai gitu waktu saya bikin tesis. Tinggal sekarang nggak tahu karena harus ada riset yang terbaru ya. Karena juga nanti menyangkut efeknya ke generasi baru ini, ke milenial Iya ini betul, gimana, betul. Genset ya kan? terutama ya. Yang gadget ini bagaimana? Tapi kalau kecenderungannya kan sekarang itu orang pengennya lebih fleksibel. Jadi artinya Memang begini, kebanyakan gitu ya. saya pikir kalau Ah, kalau kita membuat satu pengaturan jadwal kerja itu sesuai dengan
ekspektasi dari pekerja pada umumnya, yang umumnya anak muda ini, artinya mereka ingin lebih fleksibel, lebih otonom ya dalam pekerjaan. Jadi hipotesisnya begini, kalau mereka diberi otonomi sesuai ekspektasi ya dan fleksibilitas, mestinya mereka lebih produktif. Mestinya. Cuma itu pun tidak jaminan 100% ya. Karena tergantung etos kerja dari masing-masing Mm, orang. Betul nggak? Ya. Dan sejauh mana leadership ya yang berlaku mm, di sana itu mm, termasuk kepemimpinan manajemennya di situ bisa nggak misalnya mengupgrade ya dengan mengupgrade pengaturan ya seperti itu timnya supaya ya. jangan sampai kemudian malah orang jadi cenderung jadi malas-malasan malah Atau keenakan mungkin gitu. menimbulkan isu baru, stres kerja Hmm, gitu. ya, ya, Karena kan sekarang isunya kesehatan mental tinggi banget hmm, gitu. ya. Sekarang-sekarang ini ya kalau kita Eh, misalnya lihat eh. dikit-dikit mental isu gitu. Jadi itu pun juga tantangan sih bagi perusahaan-perusahaan ya. Mm, Termasuk bagi para atasan itu mesti gimana sekarang mengelola dan memimpin anak-anak muda yang punya mm, ekspektasi seperti itu. Yang mm, mm. mungkin jauh banget lah dengan generasi seniornya itu yang Iya betul. katanya lebih tahan banting gitu ya, lebih lebih nggak hitungan gitu ya, lebih lebih Ada plus terbiasa dengan minusnya tekanan. kayaknya ya Om ya. Kalau Mm-mm. dilihat dari banyak sisi ya ada Ya, plus minusnya gitu. ini topik menarik ini ngebahas ini. Iya. Jadi dari Kayaknya dari kapan-kapan kita ini Om perlu dibuat diskusi lanjutan ya untuk boleh, boleh, melihat siap. tingkat generasi sekarang ya berkaitan Mm-mm. dengan ketenaga kerjaan gitu ya Om ya. Memang ini sekarang Apalagi semakin ya, banyak pembahasan itu iya, masalah itu, iya betul, isu betul. baru ya. Uh, Apalagi kalau kita melihat misalnya total tenaga kerja itu paling banyak di generasi apa gitu, generasi Z atau milenial atau apa. Iya deh, terima kasih ini udah diskusi pagi-pagi ini. Iya, ini ngopi Eh, break dulu ya Om ya, 15 mm-mm, menit dengan Om Dadang. mm-mm. Nanti lah kita ngobrol lagi topik lain yang menarik Iya, nih. siap, siap. Terima kasih banyak untuk Sama-sama. pencerahannya Om Dadang. Selamat pagi, sehat selalu, bye-bye. Eh,